Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada praktikum modul 4 telekomunikasi dan informasi 3 ini kita akan melakukan pengukuran kabel fiber optik dengan menggunakan OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Nah, kali ini asisten 1 akan bertugas untuk melakukan pengukuran kabel FO ini dengan menggunakan OTDR. Dan di sana juga dibantu dengan asisten 2 yang akan bertugas untuk membentang kabel ini. Di sini asisten 2 akan memegang ujung dari kabel fiber optik ini. Kali ini kita akan langsung saja mencoba pengukurannya. Dimulai dengan percobaan yang pertama, yaitu kondisi normal dengan menggunakan panjang gelombang atau lambdanya yaitu 1310 nanometer. OTDR juga di sini memiliki beberapa port pada fiturnya, yaitu ada VFL, kemudian ada OTDR dan LS, dan juga ada OPM. Kali ini karena kita akan melakukan pengukuran kabel fiber optik dengan beberapa parameter yang diinginkan, maka kita menggunakan port yang OTDR dan LS. Kita langsung konekkan saja kabel dan port pada bagian OTDR-nya. Langkah selanjutnya kita on-kan atau tekan tombol power pada OTDR hingga OTDR ini menyala. Lalu kita pilih bagian expert OTDR pada fitur menu OTDR ini. Kemudian kita pilih 1310 nanometer pada bagian lambdanya, dan untuk waktu pengetesannya kita pilih yang 5 second saja pada tampilan awal OTDR ini. Setelah diatur sedemikian rupa, kemudian klik bagian auto test dan tunggu hingga hasilnya keluar secara otomatis. Nah, ini merupakan tampilan hasilnya yang telah terbaca oleh OTDR. Bisa kita lihat di sini ada beberapa parameter yang akan nantinya dimasukkan ke tabel data percobaan. Di sini coba kita amati, ada beberapa parameter, yaitu yang pertama ada distance atau jarak yang terbaca sepanjang kabel fiber optik ini. Kemudian ada section, ada loss, total loss, ada average atau rata-rata loss, kemudian ada return loss. Ini merupakan hasil pada percobaan yang pertama, yaitu kondisi normal dengan menggunakan lambda atau panjang gelombang yaitu sebesar 1310 nanometer. Nah, di sini kita juga bisa ngezoom untuk tampilan kurvanya agar terlihat lebih detail. Untuk keterangannya di sini pada nomor 1 strip 0 ini merupakan ujung utama atau kabel yang kita hubungkan pada port OTDR ini. Kemudian untuk nomor 1 strip 1 atau kita juga bisa lihat pada bagian tipenya, ini merupakan ujung akhir pada kabel fiber optik ini yang tadi dibentang oleh asisten 2.
Pada bagian kurva, di sini juga kita bisa lihat untuk yang A ini merupakan ujung utama yang kita hubungkan pada kabel FO ini, sedangkan bagian yang B itu merupakan ujung akhir dari kabel fiber optik ini. Pada bagian kurva ini juga kita bisa melihat untuk ukuran jarak atau panjang yang terukur pada sepanjang kabel fiber optik ini yaitu sekitar 99,83 meter atau kurang lebihnya yaitu 100 meter. Dan untuk jarak pada kilometernya kita juga bisa lihat pada bagian distannya yaitu berada di kilometer 0,099. Selanjutnya kali ini kita masuk ke percobaan yang kedua. Kita pilih dulu menu exit, kemudian kita pilih lagi bagian fitur expert OTDR. Pada percobaan kedua kali ini kita menggunakan panjang gelombang atau lambdanya yaitu menggunakan 1550 nanometer untuk kondisi normal pada percobaan kedua ini. Selanjutnya kita klik auto test lagi, tunggu hingga keluar hasilnya. Ini merupakan hasil dari percobaan yang kedua, yaitu pada kondisi normal dengan menggunakan lambda atau panjang gelombang sebesar 1550 nanometer. Silahkan untuk hasilnya dimasukkan ke tabel data percobaan pada laporan praktikum. Dan pada setiap hasil percobaan ini silahkan di screenshot untuk dimasukkan ke hasil dokumentasi data percobaan. Berikutnya pada percobaan ketiga kali ini kita akan melakukan pengukuran apabila kabel FO ini terjadi kondisi bending atau ketika kabel mengalami tikungan atau lengkungan. Ini merupakan contoh pembendingan yang akan dilakukan oleh para asisten. Pada percobaan ketiga kondisi bending ini kita akan menggunakan 1310 nanometer untuk panjang gelombang atau lambdanya. Untuk langkah-langkahnya sama, yaitu kita klik auto test dan tunggu hingga keluar hasilnya.
Nah, ini merupakan hasil apabila kabel FO tersebut terjadi bending, yang dimana bisa kita amati pada kurvanya. Di sini terdapat yang garis-garis warna merah ini menunjukkan setiap titik lengkungan pada bending tersebut, maka OTDR ini akan dapat membacanya. Di sini kita bisa lihat ada terjadi sebanyak 6 bendingan yang telah dilakukan oleh asisten tadi. Untuk lebih detailnya, kita bisa lihat pada menu list. Di sini kita bisa amati dari titik utama kabel fiber optik hingga titik akhir atau ujung kabel fiber optik ini terjadi sebanyak 6 kali bendingan atau lengkungan yang kita bisa lihat hasilnya pada masing-masing bending tersebut. Jadi ini merupakan hasil dari percobaan ketiga, yaitu kondisi bending dengan menggunakan panjang gelombang atau lambdanya yaitu 1310 nanometer. Untuk mengisi pada tabel hasil data percobaan di laporan praktikum, silakan pilih 3 kondisi bending saja dari banyaknya atau 6 kondisi bending yang terjadi pada percobaan ini. Selanjutnya, pada percobaan yang keempat kali ini kita akan melakukan pengukuran kondisi bending dengan menggunakan panjang gelombang atau lambdanya yaitu 1550 nanometer. Untuk langkah-langkahnya masih sama seperti sebelumnya. Ini merupakan hasil dari percobaan yang keempat, yaitu pada kondisi bending dengan menggunakan panjang gelombang atau lambdanya yaitu 1550 nanometer. Di sini kita bisa amati juga, bisa dilihat yang dimana pada sepanjang kabel fiber optik ini terjadi beberapa titik-titik bending atau lengkungan yang terjadi. Nah, di sini juga masih sama, yaitu untuk mengisi pada tabel data hasil percobaannya. Untuk di laporan praktikum, silahkan pilih 3 kondisi bending saja dari banyaknya kondisi bending yang terjadi pada percobaan ini. Silahkan pilih 3 kondisi bending saja untuk dimasukkan ke laporan praktikumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.